Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih dipertemukan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian kita. Kita akan bersyukur atas anugerah dan kebesaran Tuhan. PPR 1 nomor 171 akan mengawali ibadah pagi hari ini. Kita mengakui bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara dengan setianya. Tuhanlah yang mempertemukan kita pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Karena itu ibadah kita pada pagi hari ini kita persembahkan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kuasa kasih dan kesempurnaan kehadirannya menyertai saudara-saudara. Amin.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita telah melewati tahun 2021 hingga sampai saat ini, tentunya berbagai masalah dan pergumulan yang telah kita lewati dan kita hadapi. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhanlah dan pemeliharaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk sampai berdiri sampai hari ini. Biarlah lewat pergumulan yang kita alami, kita boleh belajar dan mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat, sehingga kita boleh mampu melewati semua yang kita hadapi dalam keluarga maupun dalam gereja kita. Sebelum doa syafaat nanti akan dinaikkan oleh Ibu Utari, mari kita naikkan pujian pengantar doa kita. Musim berlalu
Kami mengucap syukur karena tidak terbatas kasih setia Tuhan di dalam menyertai dan memberkati sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Baik dalam kehidupan kami berkeluarga maupun bergereja dan berbangsa, bernegara. Kami mengucap syukur pagi hari ini di hari Sabat bersama dengan saudara-saudari kekasih hati kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan. Kami boleh mendapatkan asupan makanan rohani lewat benih kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semata-mata karena anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu di pagi hari ini. Terima kasih sepanjang sepekan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di tengah-tengah rasa syukur betapa Tuhan sangat baik atas kehidupan setiap kami juga ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kami percaya lawatan Tuhan turun mengalir atas anak-Mu. Saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan, hubungan keluarga, kehidupan kerohanian, kami mohon lawatan Tuhan turun atas anak-anak-Mu, memberi kekuatan dan peneguhan, bahkan kelegaan, sehingga semua boleh merasakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, berkuasa dan berotoritas penuh atas kehidupan kami. Demikian juga kami terus menopang saudara-saudari kami yang dalam masa pemulihan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan untuk Pak Hermi Janta, Ibu Slamet Sing, Ibu Sindu, Pak Rukdi Sinaga, dan mungkin juga ada beberapa saudari kami yang tidak bisa kami sebutkan di pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan turun memberkati, menyertai anak-Mu. Mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini tidak hanya mereka mengalami kesegaran secara rohani ketika mereka beribadah, maupun mereka juga boleh mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan atas kehidupan setiap kami. Kami juga membawa setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mohon berkat, kemurahan Tuhan turun mengalir atas setiap kami. Taruh hati yang semakin hari semakin mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Kami dimampukan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan beri tanggung jawab kepada setiap kami, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kami percaya berkat Tuhanlah yang membuat kami mampu dan kuat menghadapi kehidupan yang Tuhan berkati di dalam setiap perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan untuk penginjilan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menopang anak-anak-Mu, agar mereka sungguh diberi hikmat marifat, baik dalam lembaga penginjilan maupun pelayanan-pelayanan penginjilan secara pribadi, ataupun saudara-saudara kami yang mengalami masalah hukum karena mewartakan kasih Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang mereka-rekakan segala sesuatunya, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian juga taruh di hati kami, hati yang mengasihi Tuhan dengan mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga mohon hikmat-Mu Engkau taruh di hati kami, dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendapatkan anugerah keselamatan, sehingga ketika Injil diberitakan,
Dengan hati terbuka mereka boleh menyambut akan kabar keselamatan, sehingga mereka boleh menikmati shalom di dalam kehidupan mereka sekarang dan akan datang. Pagi ini kami juga ingin serahkan sinode kami dengan program pembangunan gedung sinode yang terus berlangsung. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Pada waktunya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan yang ada. Demikian juga acara secara internasional MVC di bulan Juli yang berpusat di Semarang. Kami menyerahkan rancangan-rancangan kami di mana menjadi tuan rumah di negeri kami ini, GKMI, GITJ, dan juga JKI ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perhimpunan dalam kasih Kristus di dalam wadah Minonet, kami sungguh boleh menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah perhimpunan yang kami lakukan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di awal tahun ada beberapa banyak bencana terjadi atas negeri kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, mohon rahmat dan berkat Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap anak-Mu, maupun Tuhan memakai kami menjadi kepanjangan tangan-Mu. Demikian juga pemerintah dalam mengatasi pandemi, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai atas para pemimpin kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami yang Tuhan percayakan dan anugerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga ibadah raya kami di pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami dan memberkati kami. Sehingga setiap kami ketika pulang, kami sungguh membawa berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan menyiapkan hati dan kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan untuk menerima taburan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David. Kita akan menaikkan pujian kita untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini.
Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami datang untuk belajar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehadiran-Mu untuk kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus dengan sempurnanya akan memandu kami bagaimana kami memahami kebenaran firman-Mu untuk menjadikan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu dan menyenangkan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya dalam Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Saya pikir tidak terlambat untuk mengatakan selamat tahun baru, selamat Natal yang lalu. Tuhan mempertemukan kita pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ke-5. Saya baca. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kuutus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kuberikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Maunya disambut haleluya 12 kali. Bisa? Haleluya. Haleluya. Januari 2022. Tahun apa namanya? Tahun 22 ini namanya tahun apa? Tahun Masehi. Ya apa dek cilik mesti ulang ya. Sejarah kan mesti sebelum Masehi, sesudah Masehi begitu kan? Nah tahun ini tahun Masehi, tidak lagi sebelum, karena memang sudah Masehi. Masehi itu artinya apa toh? Kurang ngerti meneh. Masehi artinya itu kan bahasa Ibrani, nek bahasa Yunani Kristus. Iku tahun Kristen iku.
Saudara, berbahagialah saya dan Anda, tahun ini diakui, diterima oleh semua pihak. Jadi orang setuju atau tidak setuju, mereka hidup di dalam otoritas Kristus Masehi. Tidak ada tahun yang lain, saudara, yang punya kuasa seperti itu. Nah, kapan? Kena apa? Sejak kapan tahun ini disebut tahun Masehi? Orang Timur. Saudara tahu, orang Yahudi iku nek lahir ora langsung dinamakan, tidak langsung diberi nama. Cara orang Yahudi memberi nama terhitung berapa? 8 hari disunat. Jadi saya dulu sunat umur 13. Nek ya Yesus Kristus itu disunat umur 8 hari. Nah, pada waktu disunat pada hari ke-8 itu dia baru diberi nama. Namanya Yesus Kristus itu tanggal 1 Januari. Itulah sebabnya sejak itu tahun ini disebut tahun Kristen, tahun Masehi. Lalu bagaimana dengan lahirnya tanggal 25? Gampang aja. Mundur 8, hitung itu. 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 8 hari persis. Jadi kalau Yesus dikatakan lahir tanggal 25 Desember, memang benar. Karena tahun ini disebut tahun Masehi, maka Yesus memang lahirnya sebelum itu. Jadi 25 Desember, betul itu memang lahirnya Tuhan Yesus. Tetapi belum diberi tahun Masehi karena harus diberi nama dulu setelah 8 hari. Jadi kita merayakan Natal itu bukan dongeng, bukan kata si A atau si B, itu persis apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk saya dan Anda. Kalau yang lain itu biasanya hanya ngarang-ngarang aja. Orang yang seumur saya saja dulu nek ditakoni lahire ngono iki do ngarang kok. Kalau dulu kan yang namanya pencatatan sipil kan manut. Kowe lahir tahun pira? Ngono kuwi wis angger wae ngawur iso, zaman dulu iso. Nek saiki sih harus ada surat dari itu ya. Tapi kalau dulu ndak harus. Tahun 81, 82 itu masih, saudara. Saya punya anak yang 3 itu anak angkat. Saya dulu lahirnya tidak ngerti. Nah, bagaimana saya membuat surat lahir? Orang ono sing ngakoke nek saya punya anak lahir tanggal ini ya manut tuh. Itu tahun 80 loh, masih begitu loh. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Ya. Jadi kita kembali, kalau Yesus lahir, Yesus persis lahir 25 Desember sehingga 1 Januari disebut tahun Masehi, tahun Kristen, saudara. Dunia setuju atau tidak setuju berada di dalam otoritas Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Semua ini sudah diserahkan kepadaku, baik dunia maupun surga. Nah, kenapa ada Natal, saudara? Temanya adalah mengenal Allah. Sing wis tau roh Gusti Allah sapa? Ya. Semua buku itu ngarang. Tidak ada satupun orang yang sudah mengenal Allah. Memang dulu ketika manusia masih Adam dan Hawa, situasi belum dinodai oleh dosa, manusia berada dalam kehadiran Allah yang sempurna. Tempat kehadiran Allah dengan manusia itu di mana manusia dan Allah dalam situasi damai, rukun, shalom, disebut apa? Eden. Eden itu apa? Eden adalah situasi di mana manusia dan Allah dalam situasi rukun, dalam situasi damai. Jadi
Sebetulnya surga itu tidak hanya nanti dan sudah mati, dimanapun manusia berada dalam situasi damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan alam semesta, itulah Eden, itulah surga. Jadi sekarang pun sebetulnya bisa, tergantung saya dan Anda. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, artinya terpisah karena dia melanggar, Eden berubah menjadi onak dan duri. Tempatnya bisa sama, waktunya bisa sama, tapi ketika manusia tidak rukun dengan Allah, tidak rukun dengan sesamanya, itu neraka. Jadi ini ada orang Kristen kok bertengkar, itu yang menciptakan neraka baru di dunianya Tuhan ya. Karena itu setiap kita ketemu mesti pakai kata shalom. Kalau orang Islam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk ngetes kita ini rukun atau tidak. Itu juga merupakan doa bahwa kebahagiaan yang tertinggi yaitu ketika kita ada kerukunan, kedamaian. Anda boleh gereja yang megah, kalau tidak ada kerukunan itu percuma. Karena yang namanya surga itu rukun, gereja itu rukun. Kalau gereja tidak rukun, tidak perlu ada gereja. Ya, gereja adalah merupakan situasi dikondisikan damai dan rukun. Yang pertama. Kemudian begitu manusia berubah, karena ia mengubah situasi Eden menjadi onak duri, mereka sudah tidak lagi kenal Allah. Matanya tidak bisa lagi melihat Allah. Kalau dulu dosa itu hanya makan buah pengetahuan baik dan jahat, gek dicokot, sudah lenyap. Lah bayangkan dosa sekarang ini. Lah arep ketemu Gusti Allah kapan? Wong baru makan wong siji ora iso ketemu kok. Apa meneh dosa sekarang. Saudara, saya kemarin baru nyatet yang namanya pom bensin. Iku lagi pom bensin, saudara. Itu di Pecangan. Kami bawa kijang mau ke Kudus. Kijang saya itu kan isinya tangkinya 40 liter. Nah itu kan nek ngisi ora entek blas. Paling tidak ya 5 liter lah masih ono mesti. Begitu kami minta nota, biasanya saya tidak pernah minta nota. Notanya berapa? 46,8. Loh. Lah ngisi piro ya? Wong tangkine mung 40. Iku jek 5 liter rek. Isine rek 46,8 tuh. Pak Tri Susanto itu yang nyopir, lho Mbak kok aneh. Wong isine mung semono kok kene semono. Guyu tok iki. Iku lagi pom bensin. Siap. Tak pikir ya rata-rata ya. Berarti aku saiki nek ngisi bensin penuh itu mesti paling ora dicolong 10 liter. Nyolok moto itu. Ya. 10 liter sampai 100 ya. Jebule aku anggere ngisi bensin iki wis padha karo donor 100.000. Apalagi yang lain. Jadi untuk itu mana mungkin manusia bisa ketemu Allah. Amal apa yang bisa dipakai untuk menjembatani kita bisa bertemu dengan Allah? Mustahil. Ya. Nah itulah sebabnya kalau orang memanggil Tuhan sampai berteriak keras pakai mikrofon banyak itu, karena memang tidak mungkin. Itu menunjukkan ketidakmungkinan, saudara. Tuhan tahu persis bahwa manusia mustahil, tetapi Tuhan itu kan lebih dari orang tua, saudara. Jangan dianggap bahwa Tuhan itu seneng nek wong salah, duduk salah hukum salah tembak. Tuhan tidak seganas itu. Tuhan itu seperti orang tua. Saya masih ingat ketika bersama dengan orang tua,
adik saya itu nakal. Saking nakalnya, waktu itu masih kelas 3 SD. Sampai ibu saya mengatakan begini, ngerti ya ngono, kowe biar lahir tak tekek. Iku wong wedone saking jengkelin ndelok anake nakal dikandani. Ngerti ya ngono tak tekek kowe. Ngono. Adik saya itu ya jawabnya pinter, salahe aku kan njaluk lahir. Ibu saya minggat kowe. Mulai saat ini minggat kowe. Kelas 3 SD itu suruh minggat bicara. Dia minggat tenan, pergi tenan. Saya waktu itu dulu kan saya kowe nek melu-melu. Wah, ibuku marah tenan. Padahal ibuku tidak pernah semarah itu. Terus ceritanya itu jam 9 pagi, 9 malam saya tidur. Belum bisa tidur kok ono wong nangis ya. Tak goleki iki sing nangis sapa? Ternyata ibu saya nangis. Bu, kok nangis kenapa? Adikku ora mulih-mulih. Lho, sing waras ki sapa ya? Mau jare mbok kon minggat, Bu. Bareng minggat ya, lah itu hati ibu. Tuhan lebih dari itu, saudara. Jadi penderitaan Tuhan yang tertinggi adalah terhadap manusia-manusia yang pada akhirnya akan berada di neraka yang kekal. Itu air mata Tuhan meleleh setiap saat. Oleh karena itu dia mencari cara, merencanakan cara sehingga lahir dalam bentuk manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah usaha Allah. Karena apa? Manusia mustahil ketemu Allah. Oleh karena itu yang mungkin adalah Allah ketemu manusia. Lalu bagaimana? Ya pakai cara manusia, pakai bahasa manusia. Nah, sehingga Tuhan Yesus pun perlu dalam perut Ibu Maria. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu tidak hanya lahir dari wong kayak wong tuwek-tuwek, bukan. Pertemuan sel mani dan sel telur itu adalah sigote, itu sudah manusia. Sehingga kalau ia nanti lahir belum waktunya, dia juga bisa masuk neraka atau masuk surga. Jadi yang diselamatkan tidak hanya orang yang sudah kayak kita, bayi pun itu butuh keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir di dalam perut dalam rangka menyelamatkan manusia siapapun. Ya. Kenapa di kandang? Kalau Yesus lahir di kerajaan iso wae, tapi sing iso teko sapa? Kalau ia lahir di kandang, wong keraton teko, kerajaan datang, disambut. Tapi Yesus lahir di kerajaan, gembala teko, diusir. Tuhan ingin supaya bisa bertemu dengan manusia siapapun, baik itu gembel maupun yang tertinggi sekalipun. Itulah artinya hanya kalau kita kenal Kristus kita bisa mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal. Kalau hanya hidup untuk apa? Ya, hidup adalah hidup kalau kita memang pasti memiliki kekekalan. Nah, kehidupan kekekalan itu terikat dan terkait dengan nama Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus memang. Nah, memang seringkali tentang keberadaan Allah itu kita diejek. Gusti Allah wong Kristenku telu, ngono kan? Ada Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Saudara, tadi dalam pembukaan sudah saya katakan Yesus ini firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu lalu menjadi daging. Kita kenal dengan Yesus. Firman itu apa tahu? Bahasa Indonesianya pikiran, perkataan.
perkataan dengan orangnya itu berbeda atau sama? Ya. Perkataan pikiran saya itu bisa saya buat baik dalam bentuk mungkin skripsi, saya sudah pernah menulis skripsi, itu pikiran saya itu. Tesis itu pikiran saya. Saya masih ada, tesisnya juga ada. Tapi siapa David? Tesis kan? Ya. Jadi gambarannya Yesus Kristus itu begitu. Allah berfirman. Firman itu dalam bentuk daging, yaitu Yesus Kristus. Apakah itu berarti Allah itu dua, sing kandha loro sapa? Itu firman. Itu perkataan. Antara Allah dan perkataan ya satu dong. Masa perkataane dhewe jejer-jejer, iki wonge iki perkataane. Ya. Nah, firman mau jadi apapun ya terserah. Mau jadi buku, mau jadi orang, mau jadi apa, itu firman Tuhan. Ya. Dikatakan sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan jadi tidak mungkin dipisahkan dengan Yesus Kristus. Karena Allah tidak pernah menjadikan apapun yang lain kecuali dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana Pak dengan Roh Kudus? Ada orang yang kadang-kadang saking ngapike, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kayak telu ngono ya. Kenapa Bapak? Bapak itu figur Allah untuk menempatkan diri. Sebetulnya kita dengan dia itu kayak apa toh? Gitu. Figur Allah itu antara kita dengan dia itu seperti apa toh? Seperti bapak dan anak. Untuk menunjukkan betapa pastinya kalau Anda punya bapak, kalau Anda sebagai bapak, anak, apapun yang Anda miliki, apapun yang dia miliki bapak, milik anak dong. Mosok milih-milih ana bapak sugih, wah iki dunyaku tak keke sapa ya? Anakku elek-elek ireng-ireng ya. Saudara, anakku ireng-ireng, bapak ireng. Mungkin elek, tapi apapun yang aku punya tetap tak keke anakku. Wah, memang dia anakku, anaknya wong udah bintang film disilakan, bukan anaknya wong. Ya. Bapak saya dan Anda, betapapun jeleknya saya dan Anda, kita ini dikaitkan dia sebagai anaknya. Barang siapa percaya kepada nama Yesus, dia disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, Bapa, memang kita menyebut Bapa untuk membuktikan betapa mesranya saya dan Anda. Bahkan di dalam liturgi juga dikatakan Allah Yakub, yang percaya kepada Allah Yakub. Lu kenapa kok Yakub? Anda tahu artinya Yakub apa ya? Orang ngerti mana? Yakub orang ngerti. Jabang bayi. Penipu. Yakub itu kan penipu. Tapi Allah tidak izin. Allah tidak malu menyebut dirinya Allah Yakub. Karena ketika Yakub menyatu dengan Allah, Yakub itu berubah menjadi Israel, pahlawan Allah dan manusia. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan Anda untuk mengatakan aku wong elek, aku wong iki ya. Tidak ada alasan. Kehadiran Yesus sekaligus untuk menebus dosa saya dan dosa Anda, sehingga meski kita penipu kayak Yakub, sebetulnya kita juga Israel, pahlawan Allah dan manusia. Ya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Saya punya roh enggak toh? Oh itu roh David. Lalu David dengan roh itu dewi-dewi apa ora? Ya. Sebetulnya itu hanya untuk memperjelas tugas kehadiran Allah atas saya dan Anda. Bapa, figur, kuasa, otoritas yang mesra pasti antara saya dengan kita dengan Allah. Allah Putra adalah nama Tuhan
Yang memang Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan, Kristus itu yang diurapi, diputuskan menjadi Allah yang menyelamatkan, itu namanya Roh Kudus adalah roh yang memang senantiasa untuk memimpin saya dan Anda. Tetapi figurnya berapa? Satu, tugasnya saja yang berbeda. Air tanpa ikan tetap air, tanah tanpa tumbuh-tumbuhan tetap tanah, tapi tumbuhan tanpa tanah mati, ikan tanpa air mati, demikian juga manusia tanpa Allah, dia pasti mati kekal. Tetapi orang dengan Allah dalam Yesus Kristus, dia akan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, mampukan kami menumbuh kembangkan bagaimana pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami, sungguh-sungguh menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan rencana kehendaki. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering masih meragukan siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Hari ini pula kami bersama-sama mengakui Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, yang kami sembah selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak David yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Pagi hari ini ada 2 kotak persembahan, satu untuk mendukung pelayanan di gereja kita dan satu untuk persiapan emeritasi. Saya akan membacakan persembahan untuk mendukung persembahan pagi hari ini dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan doa pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak David. Biar Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lebih lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan di muka bumi ini untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan pada setiap kami untuk mempersembahkan persembahan yang bagi Engkau Tuhan, biar lewat persembahan ini nama-Mu boleh dimuliakan dan kebenaran firman-Mu boleh dalam kehidupan kami dan untuk pelimpahan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau, dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan pagi hari ini Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini untuk menaikkan pujian kita. Bila firman yang telah kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian penutup pagi hari ini. Yang terindah
kita mengaku sebagai jemaat sepanjang abad dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, sebelum mengakhiri ibadah ini, izinkan kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Jemi Mikael yang sudah berulang tahun, anak Jenny Mikael yang berulang tahun 11 Januari, juga Ibu Rachel Jenny yang berulang tahun 15 Januari. Kiranya kedua kekasih kami ini berada di dalam otoritas-Mu, proses kesempurnaan mereka sesuai dengan rencana-Mu. Demikian juga dengan saudara kami yang barangkali tidak tercatat, yang berulang tahun pada minggu ini. Tolong mereka, berkati mereka, supaya hidupnya yang sisa tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh berada di dalam proses kesempurnaan ilahi. Pulanglah dalam penyertaannya, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin.